Mungkin satu pertanyaan buat Max, apa yang akhirnya benar-benar apa ya membuat lo akhirnya benar-benar yakin Luna sebagai pasangan hidup lo. Terus yang kedua, ini kan banyak teman-teman artis yang nge-review hampers yang dibawa. Nah, aku ingin tahu kalau dari kalian apa hadiah yang terbesar mungkin yang didapatkan saat pernikahan kalian, bisa spill sedikit. Karena kemarin sempat melihat ada yang ngasih Rubicon kalau nggak salah ya. Nah. Kalau pernah nyampe itu, gue sih tunggu sih. Ayo udah tahu tuh siapa yang bikin konten gitu makanya. Saya berharap sekali itu nyampe mobil. Rubiconnya tolong. Please. Aku tahu itu, tapi please tolong saya digampang. Kalau memang kasih ini Rubicon langsung di mobil, langsung di Gak main-main. Ada konten jadi di poin gitu, cuma kayaknya ya. No, I don't know. Pertanyaan ketiga, tadi kalau itu dari sisi Luna, kalau dari sisi Max, aku ingin tahu seberapa besar harapanmu untuk segera punya momongan. Thank you. Kalau buat pertama, kenapa ya seperti yang tadi sih memang benar-benar merasa benar aja, dan mungkin background sih yang aku tuh kembali ke background karena kita berdua tuh memang mix, kita ada darah Indonesia dan ada darah Eropa. Menurut aku itu Jadi nyambung. iya lumayan susah untuk menyambung dengan yang full Indonesia atau full Eropa atau full Western buat aku ya. Aku nggak pernah terlalu bisa, jadi pasti aku baliknya tuh ke mix. Jadi itu dari kriteria satu, dan kedua obviously kita backgroundnya Bali juga, dan kita punya circle yang sama di Bali. Ternyata kita punya teman-teman yang kenal dengan teman-teman, so it feels home, it feels like home. Jadi itu udah kayak bikin aku ya she's it sebenarnya. Sebenarnya aku dari dulu aku udah tahu kalau dia itu anak Bali, anaknya seru, and cuman ya maaf senior dulu karena aku kan kalau melihat itu sebagai senior aku baru syuting. Iya, jadi muspak ini kali ini. Ya, ini kan seperti itu. Aku tuh melihatnya itu kan selalu seperti itu. Jadi aku selalu mau respect boundaries aku terhadap Luna. Tapi pas sudah mulai menjalankan hubungan yang lebih Menjalani. ya lebih dalam, lebih serius dan lebih personal, I realize dia benar-benar orang yang aku selalu I always thought of gitu. Mungkin sometimes a little bit go far to areas yang kayak wow, dari kesini terus kesini kerja kesana terus tiba-tiba kita yuk ke Prancis. Oke, yang besok hari ini, enggak apa-apa kita ke Prancis dulu. Dia itu memang impulsif kan. Dan aku yang butuh orang yang seperti itu juga yang nge-push aku untuk keluar dari comfort zone aku. Karena anak rumahan. Ya aku anak rumahan sekali. Ya aku I like being home, I like kerja selesai home. So ya itu yang bikin aku merasa dia right for me. And she's so pretty as well, like cantik banget ya. Istri lo gila sih. Awalnya masih ngomong baik deh. And then buat apa tadi pertanyaan ketiga? Pertanyaan kapan kamu? Kalau tadi kan itu dari kepentingannya apa? Seberapa pentingnya untuk? Kalau itu dari aku mau punya anaknya nanti. Kalau dari Max, apa enggak? Aku sih momen aja sih, and aku kadang suka go with the flow. Aku nggak pernah terlalu mau plan. If it's the time, it's the time. If it's not, it's not. Tapi yang pasti aku nggak mau. Nggak tahu cepat atau lama. But I want. Lama banget lah. Iya. Obviously it's very personal. Aku ngerasa itu agak lumayan personal. Jadi agak sesuatu kayak address. Iya. Mungkin kita tahu akan ready atau enggaknya sih. Jadi maksudnya programnya tahu, tapi kan semuanya di tangan Tuhan. Ya. Kalau mau berapa aku tahu. Mau Berapa? 3 atau 5. Oke. 3 lah, it's nice. Kalau banyak anak harus kerjanya harus lebih keras ya. Oh. Mahal kan? Anak banyak. Sekarang masuk TK aja 1 juta loh. We have to start the shopping, we have to start the mulai harus berpikir ke tahap
oh ini anak-anak harus masuk pintu universitas. Urusan rumah tangga. Dari yang bukan bilang personal malah jadi keluarga. Obviously ya kita Coba satu dulu lah. Kalau kuat baru kita nambah lah ya. saya dua. Atau kembar lah ya udahlah kita. Ya anyway ya mesti modal. Programnya dua sekali brojol selesai gitu. Ya gampang ya, biar gak. Ya doain aja lah gitu kan. Betul. Masyarakat Mau Indonesia. satu, alhamdulillah. Satu pun juga harus berkualitas anaknya gitu. Menurut aku mau satu, mau dua, mau tiga, mau berapa banyak anak itu harus berkualitas lah. Ibaratnya berkualitas itu harus kita mampu untuk menjaga, merawat, Ya. mendidik, dan bahkan kita harus punya kemampuan untuk memberikan edukasi yang terbaik lah gitu. Jadi yang penting buat aku ya mungkin aku terlalu pikirannya jauh ya gitu. Cuma kalau aku punya anak harus dari kita berdua tuh siap secara mental gitu. Jangan sampai kekurangan apapun lah. Tidak hanya mental tapi juga financial sih. Challenge-nya itu kalau buat kita kan ada langkah publik juga. Aku tuh nggak pernah berpikir untuk mengekspos sisi itu, to be honest. So itu ada sesuatu yang itu something yang membuat aku mencari. Aku nggak sih. Nah ini masih belum sepakat nih. Ya mesti lah, baru 10 hari kan? Hari ya. Kita belum bikin joint account. Belum bikin itu aja belum kembang aja belum sempat. Oke, terlalu panjang ya kayaknya ya. Kalau dalam Yang khusus banget gitu. apa? Oh hadiah. Hadiah yang Kalau paling- hadiah terus terang kalau bikin tuh belum pernah sampai ke rumah. Jadi siapapun yang bikin konten itu tolong jangan cuma semata-mata cari engagement tapi boleh beneran dikirim. Kalau aku ya, aku hadiahnya itu tanggal 8 Mei itu it was the best day of my life. Di hari resepsi kita itu keluarga di sana, we were having fun. Jadi menurut aku itu udah cukup sih buat aku hadiah Ya, itu tapi udah. yang ditanya tuh orang kasih ke Orang. Iya, ya, aku itu nggak terlalu. Aku pokoknya momen sih. jujur Kamu apa? Baru di kota. enggak hadiah terindah jari Iya. enggak kalau dari teman-teman yang datang jujur banyak kan ngasih angpau belum hitung jadi aku nggak tahu Terima kasih banyak. itu thank you banget kalau banyak teman-teman katanya harus ngasih ini kamu juga ngasih makasih banyak loh Kalau orang Cina tuh harus kasih. harus Iya. kan iya Maaf ya rasis ya. kalau itu harusnya undangan tuh orang Cina semua ya Iya. Biar lu ketutup semuanya. Gitu gak saya yang diundang nggak Mungkin semuanya salah satu hadiah yang terindah juga buat aku mereka jadi officiator kita. Iya. Itu aku nangis sebelum dia datang loh. Pas kalian ngomong itu kayak oh my god aku mau nangis ini. Belum ngomong bahwa satu apa. Itu lumayan hadiah yang kayak oh oke. Iya, Koko juga. Thank you banget sama Ibu berdua menjadi officiator. Officiator itu apa sih? Bukan pendeta ya, kami tidak minum. Iya, jangan salah sepaham ya. Jadi Saya kayak kita gitu banyak yang kayak ini mereka beda agama, mereka satu agama, cuma memang mereka itu cuma apa sih renew wow, ini satu bentukan Perjanjian. janji. Sisi Eropa kita. Sisi Eropa. Ini buat sisi Eropa kita orang tua yang biasa Jadi ya. hari satu Indonesia karena ibunya Max sama bapak orang Jawa, jadi kita mencoba Ada Jawa. apa ya? Dan itu yang official ya kita. Betul, mengangkat budaya asal usul orang tua kami gitu Jawa. Di hari pertama akad secara Jawa, resepsinya juga Jawa, makanan yang hari pertama juga Indonesia, hari kedua baru sisi Eropanya Max, Prancis, aku Austria, jadi benar hari keduanya itu Western gitu. yes. Jadi adalah itu. Yes. Ada yang mau nanya lagi? Jadi terakhir ya, silakan. Yuk. Pas lagi kali ya? Boleh, boleh. Dari mana? Siapa? Boleh berdiri? Aku Novi dari Men. Sebelumnya ingin tanya untuk Kaluna dan Amazing kemarin kan unik sekali ya pada saat momen akadnya, bahkan sebelumnya juga sempat kena pemberian tersebut ada foto ibu dan ayah. Karena pemberian tersebut ada foto ibu dan ayah. Karena pemberian tersebut ada foto ibu dan ayah juga. Dan juga pada saat momen hijab kabul itu sendiri mungkin seperti apa sih? Senervous apa kamu? Sampai sekarang aja kalau ditanya masih nervous. Tiba-tiba kayak trauma. No, ya dari kita siraman itu kayaknya antisipasinya tuh meningkat.
dan juga kalau kita ada live, aku juga merasa kayak wow, oke, ini bukan cuma buat keluarga dan teman aja, tapi memang ya seluruh Indonesia. Makanya kan aku udah mikir kayaknya aku mau bertanya sama teman sih, aku juga kadang lupa itu. Tapi yang pasti nervous banget. But I wanna get it done. Aku mau sah. Jadi itu aja sih yang paling aku pikirin. Jadi pas udah dibilang sah, hijab kabulnya satu tarikan nafas loh, luar biasa. Iya, so itu ada conversation about that, right? Ada yang beranggapan pasti banyak perdebatan juga Oh, iya, kan, perdebatan juga, ya. Jadi ada yang bilang karena ada jeda sekian terus tapi Saya ada cuma yang katakan aja. Tapi napasnya tuh satu-satu. jadi kan sebenarnya banyak yang kayak menjadi perdebatan lah ya gitu. Kalau misalkan hijab kabul tuh nggak boleh ada jeda gitu, tapi ada perdebatan juga jeda itu apa sih meaningnya gitu. Jeda dia diam terus tiba-tiba keblengnya sampai bingung mau ngomong apa. itu kan juga ada perdebatan, tapi dan udah banyak banget diklarifikasi juga sama pemuka-pemuka agama yang aku rasa mereka kompeten lah di dan tadi itu adalah jeda yang sangat normal, jeda yang sangat diwajarkan untuk orang yang melakukan hijab kabul, yang orang tegang, orang apa, kok cuma sepersekian second lah ya, ibaratnya cuma 3 detik gitu. Tapi memang detik itu loh, detiknya loh, kadang-kadang. Ayo kamu tuh cuma. Tapi emang menentukan banget. Ini kan sama kakak yang Luna juga sadar. Aku tau gak pas kamu sempet kayak dia bentar gitu, waduh ini ulang ya gitu. Ternyata bentarnya tuh menurut aku sangat-sangat sebentar sih kayak dia Sepenting gitu dan oke, dia lancar. Terus pas bisa nggak ya gitu, karena saksi bilang si A bilang itu pasnya kejauh tuh. gitu. Oh oke gitu. Yes. Untung nabi ya. Iya. Jadi memang Oh ya, pasti nervous sekali, nervous banget dan ya. kalau aku tuh lebih kayak oh my god lama banget nih gitu, kok nggak mulai gitu. Iya. Sebenarnya bukan lama nggak mulai kan semakin lama semakin deketan kan. Iya. Sebenarnya which is it's very beautiful gitu. Aku sangat menikmati sebelum mulai ustadznya juga membacakan ayat-ayat suci gitu. Tapi lumayan lama di aku jadi kok mau kapan mulai gitu, jadi deg-degan sih tuh. Tapi overall it was nice. It was amazing. Something yang aku nggak bakal pernah bisa lupakan sih. Untuk pakaian Luna sendiri tadi bagaimana dari Asri Welas dan juga Ya jadi memang waktu kita plan nikah, aku memang mau apa ya? Aku tuh pengennya beda dari yang kebanyakan gitu. Bukan dari pernikahan orang lain gitu in general, nggak indah ya, pasti punya sentimental memorinya sendiri. Tapi buat aku mau jadi beda buat aku, bukan buat orang sih gitu. Jadi waktu kita bicara soal konsep, memang lebih banyak aku sih konsepnya, kayak Max cuma iya setuju aja dan dia agree on many things yang aku lontarkan gitu, dan dia juga kayak oh ya bagus tuh, bahkan juga Max juga beberapa memberikan ide-ide juga. Tapi memang pada saat kita mengkonsepkan pernikahan ini banyak sentimental value yang aku pengen masukkan gitu. Akhirnya gitu. Tapi dress itu amazing sih. Aku juga kaget pas ngasih. Oh iya, dari lukisan yang ada di rumah kamu. Benar. Jadi Commemorate memory apa? ya, jadi memang waktu kita mengkonsepkan itu, jujur dress itu nggak ada di benaknya, nggak ada pikiran itu. Jadi yang ada adalah di dress aku yang putih. Kebetulan di sana kita namanya Yafta, Yafta Gunawan. Nanya, aku pengen ada sesuatu sentimental dari buat kamu bilang. Jadi nanti di dalam dress putih itu kalau diangkat itu printnya tulisan atau belum bilang tulisan apa yang menurut kamu punya value yang kamu pengen taruh yang melekat di kamu. Terus aku bilang bapak aku pelukis, oh bagus gitu. Bapak aku pelukis dan bapak aku udah meninggal, udah nggak ada. So gimana caranya dia ada di kami lah gitu hari itu. Dia bilang nanti aku akan print di dress putih yang hari kedua itu. Nanti kalau
kamu buka itu akan ada lukisan bapak kamu. Oh my god, that's so beautiful gitu. Iya. Oke, aku kirimnya itu sama tanya ibuku. Ibu, lukisan bapak yang ibu suka yang mana? Oh banyak, aku bilang gitu. Lukisan bapakku ada ratusan, bahkan hampir berapa lah, hampir 1000 kali. Banyak, mau yang mana? Ya terus ibuku tuh kirim beberapa foto-foto. Dan kenapa aku pilih itu, seharusnya ada foto yang kita berlima keluarga, cuma karena lukisannya udah agak apa sih, kayak ngelupas tuh apa sih? Iya. Meletek, tapi kan kalau lukisan tuh ya di store ya, kayak karena dia catnya mulai yang di kanvas itu, jadi karena balik ditembak mungkin apa dia agak Gak jelas. iya gitu, sayang banget. Terus akhirnya yang ini lucu kali ya, karena nyala banget warnanya. So aku fitting kesekian ke Yafta waktu itu, aku bingung udah di-print nggak sih, kok aku fitting bajunya kayak polos gitu, aku angkat kok belum ada gitu. Terus tiba-tiba Yafta bilang aku ada surprise gitu, ya keluarin lah itu, masih dari dalam bentuk kertas, di-print sama dia, nanti aku bikinin kamu dress kedua kamu begini. Aku nggak pesen 2 dress ya, pesennya 1. Terus bilang, hah? Oh gitu? Terus di-print? Iya nanti aku lihat, aku gini, hah? Aku sama sekali nggak kebayang gitu, tapi aku yang kayak, oh oke gitu, gak apa-apa gitu, kayak kasih naik mata aja. Pas sebulan kemudian, 3 minggu atau 2 minggu kemudian, dress itu jadi dan aku fitting, dan aku kayak, oh my god. Dan aku nggak cerita ke kamu ya, aku sengaja nggak cerita ke Max, aku nggak cerita ke ibuku, aku mau itu jadi surprise buat ibuku dan juga Max gitu. Makanya bolak-balik ganti baju itu sebenarnya di luar kemauan, karena sebenarnya cuma dress yang pertama putih sama copot lengan aja sama baju afterparty udah, tapi karena dress itu jadinya bolak-balik ganti baju, jadi ya udahlah, udah dibikinin sama desainer sama Yafta, and then it's a good surprise gitu. Surprise-nya jadi sangat-sangat menyenangkan, dan karena itu aku juga bilang sama dekor aku, Tiros gitu, kayak Sally aku cerita soal dress itu, tapi please jangan ceritain ke Max, jangan ceritain ke keluarga aku mau kasih surprise ini gitu. Terus oh my god, dia bilang ya udah nanti dekornya kita taruh sentimental value juga di situ, jadi nanti aku akan buat satu sudut yang ada lukisan-lukisan bapak saya, jadi dipajang itu, jadi sedikit ada memorable banget sih itu. Jadi ada satu sudut yang memang ada lukisan bapak aku, dan juga beberapa kayak stationery gitu juga ada apa yang dekat di kita, makanya itu membuat jadi lebih terasa intimate, lebih personal lagi. Justru Mbak Asri itu masuk 2 minggu sebelum akad. Jadi Mbak Asri itu kita undang, dia nanya, lu pakai baju siapa? Ya Mbak Asri aku udah bikin pakai, ya itulah baju apa namanya, bukan yang pink itu apa sih, jumputan. Jumputan. Oke, aku bikinin, tapi aku pasti aku tanggal 7 sebelum akad aku ada melukat pagi. Kebetulan hotel di tempat kita akad itu di bawah tuh ada 2 mata air sumber asli yang dipercaya sama orang sekitar lah, Metirte namanya. Itu buat tempat mereka Metirte tuh, kalau orang Bali itu buat mereka sembahyang dan mereka percaya air mata air itu suci gitu. Jadi banyak yang melukat, ada yang tahu kan melukat ya, jadi mandi menyucikan itu. Dan itu memang ketemu dua ini sungai gitu, 2 mata sungai. Jadi memang it's a holy water lah gitu. Terus aku bilang kita memang mau ada melukat di situ gitu. Aku bikinin apa yang kamu pengen ada di kainnya, selain ada
lambang-lambang dari kayak batik yang tradisional yang melambangkan ini itu. Aku ada lukisan bapakku dan aku mau ada mukanya mamanya Maxi di situ. Kamu juga nggak tahu ya? Oh iya. Kita kan video call. Tapi nggak tahu kan apa yang dikirim ke Mbak Asri kan fotonya. Iya. Yang Iya. Terus aku kirim lukisan bapakku, aku kirim foto dia sama mamanya, dan kita belum lihat sama sekali. Dan Mbak Asri itu sendiri lagi syuting, dia kabur dari syutingnya datang di acara akad, habis akad dia cabut dan luka itu, makanya kita pakai. Makanya kita pakai kain itu, so bermula semuanya very personal gitu, sangat-sangat yang di customize untuk kita, jadi itu yang membuat jadi terasa lebih intim, lebih sakral, dan lebih apa ya, kita nggak ngerasa ini aktif gitu yang kita lakuin hanya for the sake of Pertanyaannya, Febrian cantik kan New? Ya. Seru nggak nikah Luna Maya dan juga Maxi? sebenarnya gini, aku sebenarnya gini, aku nggak tahu apa ya kemarin ya. mungkin memang ada rasa, aku merasa beda sih, memang rasa insting menjaganya itu tiba-tiba kayak agak meningkat sih. Oh. Aku harus menjaga dia. Mana sih? Apa ya? Mana istri gue? Iya, kayak kamu apa banget? Wow. Memang ada merasa hal seperti itu dan kayak ingin lebih settle. Ya, so seru atau nggak serunya nggak tahu, tapi memang ada perubahan secara personal dan insting. Dari Siti 553, rencana bulan madu di bulan madu Kita semoga aja bulan itu. kita kalau bulan madu itu teman-teman diajak kan? Boleh sih. Iya, nggak apa-apa. Dia tuh selalu bilang gitu, tapi udah kita rame masih. Sama kayak our first date aja kayak, iya cuma berdua tiba-tiba, oh pernah ya, Karena Luna itu banyak yang sayang. betul. Dan aku sebenarnya, I don't mind juga sih. I don't mind kita rame-rame. Aku malah justru lebih suka rame-rame sebenarnya. Oke. Ya, ada momen juga lah berdua, nggak rame-rame. Oke, pertanyaan berikutnya adalah jujur beneran penasaran nih kalau Luna ambil berapa banyak treatment, apa aja treatment waktu nikahan. Waktu nikahan, auranya bener-bener Iya. Tapi memang kamu di hari itu aku juga kayak, wah, cantik banget ya, luar biasa loh. Ya, Aku semua, juga bingung sih. Aku juga kaget gitu. tapi seharian itu kayak Iya, sama mami, sama tante mami dikit dan di tiup gitu. tiupannya langsung ya. Iya, iya. Iya. Semua orang harus ditiupan tante mami ya. tapi ya, I mean, Kalau perawatan sih sebenarnya dari sebelum nikah udah perawatan gitu. Cuma memang waktu yang cukup singkat, aku cuma sempat 3 kali perawatan sebelum nikah gitu. Yang pertama itu sih ya beberapa bulan kemarin tuh Utera biar agak lifting lah gitu. Terus Thermash, terus juga rejukan HB itu skin booster itu sih ngebantu banget, dia bikin moist gitu ya. Jadi kayak glowing gitu. Terus Cicosure Pro ini yang selalu aku pakai setiap sebulan sekali. Aku pasti perawatan Cicosure Pro karena memang anaknya anak outdoor banget, jadi memang sunspot mungkin yang udah ngikutin aku tahu permasalahan aku tuh bener-bener di sunspot lah ya. Sama paling flat, sama paling aku botox leher, juga kan pembukaan bagian lehernya harus kelihatan ini biar nggak ada kerutan-kerutan gitu. Jadi aku
jujur dan aku juga sempat dandan Apple walaupun sebenarnya udah langganan di tadi Exact untuk hair removal. Terus juga pakai body rejuve itu jadi kayak di laser juga badannya biar agak glowing gitu lah. Santri paripurna setuju. Kalau yang lihat Luna Maya waktu kawin, wow luar biasa. 3 hari berturut-turut gak ada tuh namanya capek-capek. Temennya doang yang capek, matanya pada hitam-hitam semuanya ya. Tapi Luna Maya tetap cantik paripurna. Tepuk tangan buat Luna Maya. Oke, sekarang kalau kalian kan udah lama bersama-sama nih ya. Apalagi kalian udah nikah 1 minggu ya, 1 minggu lebih gitu. Coba impersonate satu sama lain hal apa yang paling dan harus di impersonate. Kira-kira nih kalau bangun tidur tuh gimana gitu. Nah, bisa di impersonate mungkin sebagai pasangan baru. Aku nggak tahu ya, jujur setelah nikah Max jadi jauh lebih baik. Oh. Lebih Make me seem like I wasn't like so. Enggak, sebelumnya udah baik, cuma setelah nikah jadi Ya itu insting, tiba-tiba ada insting aja. Aku I just need to protect you from something aku wrong. kaget sih. Ya itu. Tapi ini ya, maksudnya Kalau aku ini, kita lagi biasanya mau nonton film gitu malam. Yuk, aku mau nonton ini. 5 menit setelah baru jalan. Filmnya tuh. Ayo kita dulu deh nonton. Oke, jadi udah tahu ya. Maksudnya masing-masing punya ciri khas masing-masing dan sekarang udah menyesuaikan lah ya, terutama untuk barang-barang ya, barang-barang tiba-tiba banyak banget di rumah. Karena aku ada 10 gitar, TV ada 3. Tapi kan kita tetanggaan, sebenarnya ada beberapa ya. Oke. Ntar kita ingin menabung. Tapi yang pasti sekarang Luna sama Maxi juga mau kasih hadiah buat yang ada di sini, yes. Jadi bukan cuma ini aku juga mau ini. yes, karena hadiahnya adalah 100 USD. Oke, tapi yang bisa jawab pertanyaan dan pertanyaannya memang pertanyaannya ini lebih sulit ya, tadi bobot 100 setiap poinnya ya. Ini ada untuk berapa orang tadi, ada berapa? Jadi ada buat 4 orang, nanti hadiahnya untuk 1 orang aja ya. Jadi 4 orang itu Tadi bagi-bagi udah tadi sudah, ini tadi udah dapat si Jumbo udah dapat